Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau mereview pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Bab 2, Tripitaka, pedoman hidupku. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengenal ragam kitab suci. Yang kedua, kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi. Yang ketiga, kitab suci agama Buddha dari berbagai negara. Yang keempat, keunikan dan keragaman kitab suci agama Buddha. Yang kelima, pedoman hidup dan sumber keyakinan. Yang pertama, mengenal ragam kitab suci. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka atau Tipitaka. Tripitaka berbahasa Sanskerta, sedangkan Tipitaka berbahasa Pali. Tripitaka atau Tipitaka berarti 3 keranjang atau 3 kelompok. Yang terdiri, yang pertama adalah Vinaya Pitaka, yang kedua Sutta Pitaka, yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Nah, yang pertama adalah Vinaya Pitaka. Apa itu Vinaya Pitaka? Berisi peraturan disiplin bagi para biku dan bikuni. Vinaya Pitaka mencakup perintah Buddha Gotama tentang perilaku dan pengendalian diri berupa tindakan jasmani maupun ucapan. Nah, ada 5, yaitu parajika atau pelanggaran-pelanggaran berat. Yang kedua, pacitya, yaitu pelanggaran-pelanggaran ringan. Yang ketiga, mahawaga atau bagian lebih besar, culawaga bagian lebih kecil, dan pariwara atau ringkasan wihaya. Nah, yang kedua adalah Sutta Pitaka. Berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun. Nah, yang pertama ada Digha Nikaya atau kumpulan ceramah yang panjang memuat 34 sutta. Dan yang kedua ada Majjhima Nikaya mengenai kumpulan ceramah yang sedang memuat 152 sutta. Yang ketiga adalah Samyutta Nikaya atau kumpulan khotbah yang setara yang memuat 7.762 sutta. Yang keempat adalah Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang setahap demi setahap berisi 9.957 sutta. Dan yang terakhir adalah Khuddaka Nikaya atau kumpulan khotbah yang lebih kecil. Nah, dia berisi 15 buku. Di dalam sutta ini juga Buddha telah membabarkan kepada siswa utamanya, ada 3, yaitu Sariputra, Moggallana, dan Ananda. Dan satu lagi, sutta-sutta ini ditulis di daun lontar. Nah, yang ketiga ada Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma adalah ajaran yang lebih tinggi atau ajaran khusus dan unik karena ajarannya yang mendalam dengan menggunakan pendekatan analitis, keluasan jangkauannya hingga tercapainya kebebasan. Nah, itu ada poinnya, yaitu yang pertama Dhamma Sanggani, yaitu penggolongan Dhamma. Terus yang kedua Vibhanga, yaitu berisi tentang pembagian. Terus yang ketiga Datu Kata, yang berisi pembahasan mengenai unsur-unsur. Dan yang keempat Buggala Panati, buku tentang perorangan. Dan yang kelima Katawatu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan. Dan yang keenam Yamaka, yaitu buku berpasangan. Yang ketujuh Patthana, yaitu buku tentang hubungan sebab musabab. Nah,
Nah, poin yang kedua atau yang B, kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi. Nah, yang pertama adalah tradisi Theravada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Pali berupa Parita. Banyak berkembang di negara Buddhis, salah satunya adalah Thailand. Dan yang kedua adalah tradisi Mahayana. Mahayana yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Mandarin, berupa sutra-sutra pengembangan di daratan Tiongkok. Lalu yang ketiga, tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Tibet, berupa mantra-mantra. Kebanyakan biasanya di negara Tibet yang menggunakan tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Nah, yang ketiga atau yang C, kitab suci agama Buddha dari berbagai negara. Nah, yang pertama adalah India masa klasik, merupakan tempat asal mula agama Buddha. Jadi yang pertama itu adalah di India. Nah, yang kedua adalah Thailand atau tempat berkembang tradisi Theravada dengan berbahasa Pali. Nah, kalau di negara Thailand adalah tradisi Thailand itu Theravada. Nah, yang ketiga adalah Tiongkok. Nah, tempat berkembang tradisi Mahayana dan kitab suci berbahasa Mandarin dan Sanskerta, yaitu Tripitaka. Yang keempat, Tibet. Tempat berkembang tradisi Tantrayana atau Vajrayana, kitab suci berbahasa Sanskerta yaitu Tripitaka. Dan yang terakhir adalah Indonesia. Tempat kecenderungan tradisi Tantrayana, kitab suci berbahasa Jawa kuno atau Kawi, yaitu dengan sebutan Sangyang Kamahayanikan. Nah, itu adalah Indonesia. Biasanya bahasanya adalah Jawa kuno atau Kawi. Nah, poin yang D, keunikan dan keragaman kitab suci agama Buddha. Itu ada 8 negara dan dia berbeda-beda juga tradisi dan mazhabnya. Untuk India dengan mazhab Theravada, bahasa Pali. Terus yang kedua adalah Thailand, sama tradisi Theravada, dia juga bahasa Pali. Yang ketiga Sri Lanka, itu masih dengan Theravada, bahasa Pali. Myanmar juga masih Theravada, bahasa Pali. Jadi ada 4 negara untuk menggunakan tradisi Theravada. Terus yang menggunakan tradisi Mahayana itu ada 2, yaitu Tiongkok dan Jepang. Tapi dia berbeda dengan bahasa yang digunakan. Kalau Tiongkok itu menggunakan bahasa Mandarin dan Sanskerta. Kalau Jepang itu dia dengan tradisi Mahayana, tetapi bahasanya dengan bahasa Jepang. Nah, ada Indonesia. Indonesia menggunakan mazhab Jawa kuno atau bahasanya juga Jawa kuno atau Kawi. Dan yang terakhir adalah Tibet. Tibet itu menggunakan tradisi Tantrayana dan bahasanya bahasa Tibet, karena bahasa setempat mereka yang digunakan. Nah, keunikannya juga negara-negara mengadakan tradisi masing-masing. Kalau di Indonesia itu ada tradisi selamatan. Nah, bisa berupa perkawinan, kematian, sembahyang leluhur. Pelaksanaan upacara menggunakan doa agama Buddha, menyesuaikan tradisi Jawa, baik bahasa, cara berpakaian, dan makanan. Biasanya kebanyakan Indonesia itu menggunakan bahasa Jawa. Dia menyesuaikan daerah setempat masing-masing. Terus yang kedua adalah Tiongkok. Ada tradisi sembahyang pada leluhur atau disebut Chengbeng, menggunakan bahasa Mandarin dan menyesuaikan adat dan tradisi di Tiongkok. Berikutnya yaitu Thailand. Ada perayaan Sarta atau untuk memberikan persembahan makanan kepada nenek moyang yang telah meninggal. Dalam agama Buddha disebut Patidana atau Lambana. Jadi masih berkaitan dengan juga Chengbeng, tapi penyebutannya itu berbeda, Thailand dengan Tiongkok. Nah, yang
atau yang kelima itu adalah pedoman hidup dan sumber keyakinan. Nah, kitab suci berupa pedoman dan sumber keyakinan setiap penganutnya. Nah, yang pertama ada Pariyati Dhamma, yaitu ajaran Buddha dalam bentuk teori untuk dipelajari yang tertuang dalam kitab suci. Terus yang berikutnya adalah Patipati Dhamma, yaitu ajaran Buddha yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan sila atau kemoralan dan latihan meditasi. Itu merupakan Pati Dhamma. Kita melaksanakan sila atau bermeditasi saat di wihara. Bahkan bisa juga kita melakukan di rumah. Terus yang ketiga adalah Patiweda Dhamma, memperoleh hasil karena melaksanakan ajaran Buddha, yaitu ketenangan, mencapai jana, dan mencapai nibbana. Nah, tujuan agama Buddha adalah mencapai nibbana agar kita tidak terlahir lagi di alam berikutnya. Dengan mempelajari kitab suci dan mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dapat memperoleh hasil nyata, yaitu apabila rajin belajar, kalian akan dapat mengerjakan soal dengan baik. Lalu apabila menolong teman, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Jadi kalau kalian suka menolong orang lain, kita akan ditolong juga dengan orang lain kalau saat kita kesusahan. Nah, berikut contoh-contoh soal. Oke, sekian dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman belajar di rumah. Bye-bye. Namo Buddhaya.